Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikriya Anajiah dari kelas 12 IPS nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah adalah suatu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Perkembangan Muhammadiyah sendiri itu terjadi sangat pesat. Beberapa tahun setelah berdiri saja, telah berdiri berbagai cabang Muhammadiyah, ada di Sarandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain sebagainya. Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, saat itu pihak Hindia Belanda menolak perkembangan Muhammadiyah. Berdirinya pendidikan Muhammadiyah didasarkan oleh motivasi teologis bahwa derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna akan mampu dicapai umat jika mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Rasa nasionalisme akan tumbuh bila setiap individu warga negara mematuhi hukum-hukum, kemudian lebih mengedepankan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut haknya. Langkah ini kemudian bisa dicapai bila setiap warga negara mempunyai disiplin yang tinggi dan cinta tanah air. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Muhammadiyah, dilanjut dengan latar belakang atau faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, kemudian maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah itu sendiri. Pembahasan yang pertama yakni pengertian Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah dibagi menjadi dua, yakni secara bahasa atau etimologis dan secara istilah. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Arab Muhammad yang artinya Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya nisbah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Nabi Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan tersebut diberi nama Muhammadiyah dengan maksud untuk berdakwah, yaitu pengharapan yang baik dapat mencontoh jejak perjuangan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Hal tersebut demi terwujudnya Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai cita-cita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Pembahasan yang kedua yakni latar belakang. Latar belakang ini dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif, ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, yaitu ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia, seperti semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa Belanda ke Indonesia, dan pengaruh dari pergerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Faktor subjektif, sebagai faktor utama dan penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan ayat di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perserikatan yang teratur dan rapi yang melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat luas. Pembahasan yang ketiga yakni maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah. Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dimaknai dengan masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif, dan toleran, solid, dan peduli sesama. Selain itu, tujuan organisasi Muhammadiyah juga mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan, dan meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktik-praktik ibadah yang hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti sholat hari raya di lapangan, mengordinir pembagian zakat, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana membicarakan Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar, dan majalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.